Ya alasannya secara ekonomis jauh ya. Untuk lokal atau kapuran itu kan pakannya sama dengan yang ini, tapi nilai jualnya ini jauh lebih tinggi. Jadi kita akhirnya fokus ke mentok jenis ini. Dan sampai sekarang nyatanya pasarnya masih sangat-sangat luas. Pakan kita memang bikin sendiri, itu ada jagung giling, ada tepung mentaki, ada bekatul. Kita menggunakan tepung mentaki tujuannya itu untuk mengurangi jagung karena harga jagung mahal. Kebetulan tepung mentaki itu dia kosnya lebih murah, hanya kisaran 3.000 kering, sudah mengurangi jagungnya. Proteinnya juga udah tinggi dan sangat-sangat mencukupi. Dan saya buktikan ini dari 120-an ekor itu hanya sekitar 8 maksimal 10 kilo per hari. Kenalkan, nama saya Makmun dari Banjarnegara. Usaha saya di samping bengkel mentok khusus breeding. Alamatnya Gelang Rakit, Banjarnegara. Sebelum di mentok itu memang saya punya bengkel, jadi kita itu jasa perbengkelan las aluminium. Sebelumnya itu, terus kita melihat bahwa ada jenis unggas yang kira-kira prospek, sehingga kita mencoba usaha yang lain, yaitu mentok. Itu yang awalnya kita belajar dari entok lokal, kapur, itu akhirnya kita merambah ke entok jumbo. Saat itu kita masih jarang di sini, sehingga saat itu kita itu ngambil dari Jawa Timur ke teman. Kita mulai belajar dari satu paket sehingga kita kembangkan itu, Mas. Kalau awal mulai di perjumboan itu kira-kira itu 2016-2017 itu awal, dan satu paket itu dulu kisaran 1.350.000 itu awal. Untuk sampai saat ini, ketika kita sudah mulai berkembang mentoknya, memang kita terus mencoba mencari buka pasar lah. Kita buka lapak, mulai grup, kita main di online untuk memasarannya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjual. Ya alasannya secara ekonomis jauh ya. Untuk lokal atau kapuran itu kan pakannya sama dengan yang ini, tapi nilai jualnya ini jauh lebih tinggi. Itu, dan boleh dikatakan sudah ada standarnya sendiri lah. Jadi kita akhirnya fokus ke mentok jenis ini, dan sampai sekarang nyatanya pasarnya masih sangat-sangat luas. Kelebihannya mentok jumbo itu, dia itu tingkat pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan entok lokal. Dari sisi pakan sama, itu cuman untuk pertumbuhan memang beda ya. Untuk jenis lokal itu, untuk jenis lokal sama jumbo itu memang sangat-sangat berbeda di tingkat pertumbuhan. Sampai mentok pun kalau lokal jantan itu kisaran 3,5 kg itu udah maksimal secara umum. Kalau ini kan rata-rata yang muslim umbaran ini kan rata-rata 4 kilo, 4,5, itu 4,5, ada yang 5 kilo. Kalau lokal untuk indukan itu kan paling kisaran 60-75. Kalau ini kan minimumnya 200-300. Nanti kalau lihat grade-nya lah, kalau grade A itu ya sampai 500. Jumbo memang apa ya, dikejar itu bobot. Terus memang kita cari yang bodinya panjang, ya memang posturnya lebih besar. Kita cari juga diukur kadang-kadang tingginya. Itu biasanya nanti masuk sendiri, ada grade A dan grade B. Kalau perawatannya sih nggak susah ya, karena kita sistem koloni, kita umbaran, cuman ngasih makan saja. Untuk pencegahan paling kita kan semprot kandang lah seminggu sekali dengan kayak semacam Wipol apa yang kira-kira antivirus lah. Untuk itu saja, lainnya nggak ada. Terus kita punya keuntungan karena sistem saya umbaran itu, keuntungan saya ya kandang kita nggak bau. Paling ini kan kandang cuman malam, itu saja. Pakan kita memang bikin sendiri, itu sahmik, itu kita ada jagung giling, ada tepung mentaki, ada bekatul. Itu perbandingan 1:2. Kita menggunakan tepung mentaki tujuannya itu untuk mengurangi jagung karena harga jagung mahal. Kebetulan tepung mentaki itu dia kosnya lebih murah, hanya kisaran 3.000 kering, 3.000 sampai 3.500, sudah mengurangi jagungnya. Proteinnya juga udah tinggi dan sangat-sangat mencukupi. Dan saya buktikan ini dari 120-an ekor itu kita hanya sekitar 8 maksimal 10 kilo per hari. Ya ini boleh dicek, ini kita bawa 2 ember adukan yang buat ngaduk itu cuma 2 ember, ini sampai jam segini masih. Sebetulnya makan rakus itu kalau menurut saya sih karena kekurangan protein. Pakan yang diberikan itu memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sama mentok. Kalau memang pakan itu sesuai dengan kebutuhannya, maka dia makannya ya secukupnya.
beternak untung kan kita itu asumsinya gini lah, baik di unggas ayam atau lainnya itu kan ada hitung-hitungannya. Kita sehari sebelumnya kita kasih makan mentok itu per ekornya berapa sih? Saya ngasih makan entok itu per ekor di angka Rp400 per hari satu ekornya. Kalau indukan ini katakan dari mulai produksi ke produksi lagi 3 bulan, berarti selama 3 bulan saya cuma ngasih, kalau diambil rata-rata 500 berarti selama 3 bulan cuma 45.000. Nah kalau dia nelor 10 dengan harga yang 20 sampai 25, berarti kan saya punya lebih. Alhamdulillah selama ini malah produksinya lebih baik ketimbang dulu kita pakai coba pakan pabrikan kayak konsentrat yang beli 144 atau yang lainnya. Sekarang dengan Sahmik sendiri seperti itu malah hasilnya jauh lebih bagus. Jadi sekarang itu rata-rata itu kan 15 sampai 20 nelornya dan tingkat fertil itu 90%. Memang ada perawatan tersendiri. Kalau memang dari 0 sampai umur 25 hari itu kita memang menggunakan full pakan pabrikan, Fur 511 atau yang lainnya. Itu memang menggunakan itu, dan itu memang harus ya di kandang, nggak bisa main kita umbar kayak gini, nanti malah pada ikut mati kedinginan apa sih, belum yang nanti kadang-kadang dianu sama yang indukannya. Untuk beternak, kalau mau ternak upayakan pertama kandang, itu kandang memang harus sangat memenuhi syarat, sebisa mungkin kandang tertutup, full atap kalau bisa, sehingga untuk menjaga tingkat kekeringan kandang biasanya sebagian atap itu kan juga dikasih atap yang kira-kira tembus, bisa menggunakan plastik UV ataupun dengan seng plastik itu bisa menggunakan itu. Kalau sistem umbaran ini kan tadi saya bilang itu keuntungan saya itu kandang di dalam itu kering, selalu kering gitu dan tidak berbau. Nah kalau meri itu memang sangat dijaga karena apa, dia kotorannya akan lebih berbau karena amoniaknya lebih kuat daripada pakan piknikan sendiri itu, sehingga kita sering menggeser tempat daripada anakan minti itu. Cuman kebetulan kita minti kadang-kadang kan umur 3 hari sampai 7 hari sudah lepas, kita jual. Itu di angka kisaran 20.000 sampai 25.000. Ya motivasi saya sih gini aja lah. Artinya merawat entok itu lebih ringan daripada beternak yang lain. Jauh lebih ringan ketimbang di ternak unggas yang lain. Tidak menyita banget waktu, masih bisa buat hiburan, dan ketika kandang sudah sesuai dengan SOP-nya, ternyata penyakit juga jauh. Artinya juga hewan ini lebih tahan lah daripada kayak broiler kan, itu memang harus intensif banget. Kalau ini enggak, lebih nyantai. Dan kebanyakan orang bisa sih gitu. Cuman rata-rata kan selama ini kendalanya kan orang kenapa sering terkena penyakit kan sebenarnya kandang yang becek, bau, karena kandang itu enggak kering. Ya pernah ngalamin waktu kita itu memang kandang belum sesuai itu. Masih kalau malam itu di luar, cuman kita ngasih atap di dekat petarangannya. Kalau sekarang kan enggak. Dia enggak nelor itu harus masuk kandang semuanya, harus di bawah atap. Dan enggak boleh kayak malam itu kena angin yang terlalu besar, juga enggak boleh, enggak baik. Sistem pembesaran, untuk pembesaran sih gini mas, pembesaran itu memang butuh kandang panggung. Nggak bisa sembarangan dari minti usia 25 hari itu sudah naik ke panggung, dan itu sampai 3 bulan biasanya, sampai pasca panen. Kalau yang indukan itu lebih mudah, jadi peternak tinggal punya pilihan mau breeding apa mau memang pembesaran. Semuanya sama-sama punya peluang pasar. Nah kalau saya sendiri fokusnya memang di breeding, memang untuk pembibitan. Kita jual minti, kita nggak jual yang besar-besar. Kadang kalau ada pesanan paling kita ya paling nyempil berapa ekor untuk dibesarkan, nanti kita jual lagi. Hampir 80% kita keluarkan masih minti. Kalau 1 bulannya saya kisaran itu 150 sampai 250 ekor lebih kadang. Kalau jenis mentok ini sih tercepat itu kalau pakai full pakan pabrikan dan perawatannya benar dari minti itu 4,5 bulan kita pernah nyoba itu produksi. Cuman mungkin untuk diambil anakannya belum bagus karena terlalu muda. Dulu tingkat kesulitannya waktu belum bisa data, artinya ya kita kan hanya bertanya-tanya, tapi ternyata ya semuanya harus tetap mulai action. Artinya kita sukses enggak itu urusan belakang. Itu kita yang penting langsung coba saja itu. Nggak bisa kita cuman kira-kira nanti jadi apa enggak, kita usaha ini nanti gagal apa enggak, itu enggak bisa, harus dicoba dulu. Ya memang tidak mengingkari bahwa dulu kita punya latihan itu dari lokal pun kena penyakit seperti ini. Ya nyatanya kita belajar dari itu. Lama-lama nyatanya bisa terlewati gitu. Sama dari mulai pakan kalau dulu katakan kita habis sekian, ternyata mencari lagi
referensi yang lain kok bisa lebih irit dan nyatanya hasilnya juga lebih bagus. Kita memang ya otodidak, kita belajar lah, selalu belajar dan memang nggak ada hentinya. Dulu nganggur gitu, terus akhirnya berawal kita pernah kerja, terus kita coba-coba lah. Terusnya di Nium, di bengkel itu memang karena kita senang cara orang Jawa itu taktik-taktik apapun dibikin kan, akhirnya awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ kita bikin apa, ternyata orang seneng, terus akhirnya dibeli orang, ya akhirnya lanjut terus. Sama ini pun seperti itulah, tadinya juga hobi semata karena dulu kita juga tidak tahu marketnya nanti mau seperti apa gitu. Tapi ternyata ya sekarang semuanya bisa dilewati lah. Omset saja lah mungkin ya, omset kalau per bulan ya kurang lebih itu kisaran 3-6 itu. Biaya pakan yang saya keluarkan itu per bulannya sekitar 1.200.000, maksimum 1.500.000. Wah, prospeknya menurut saya sih masih cerah. Kalau seandainya saya masih nanti ada waktu lagi, ada teman yang mau bantu merawat, mungkin saya mau nambah lagi sekitar 100 indukan. Karena itu buat saya lumayan jauh dibanding untuk ternak yang lain. Kalau untuk saya tapi nggak tahu orang lain, buat saya ya udah ini paling yang buat saya memang menjanjikan. Ya ini kan tadinya kita punya pekerjaan, punya usaha, artinya kadang-kadang kita berpikir gini, nanti kalau usaha jasa saya pas sepi gimana kalau saya tidak punya hiburan. Dari pemikiran itu ternyata benar, 2 tahun, dari mulai 2 tahun kemarin kan dunia usaha memang hampir semua usaha itu mengalami penurunan. Ketika ada penurunan itu kita sudah punya ini buat hiburan, buat tambahan penghasilan, akhirnya bisa nutup ketopang. Dan itu juga bisa saya ajarkan sama anak-anak biar nanti bisa mandiri. Karena kita enggak pernah, kalau saya pribadi memang enggak berpikir sekolah saya harus jadi pegawai, jadi apa, enggak pernah sih. Sebisa mungkin pokoknya ya saya bikin gawean gitu. Dulu itu pun saya bukan di kerjaan apapun kan, dulu memang saya menangani sendiri. Jadi memang saya bisa, enggak sebatas kita punya uang nyuruh orang itu enggak. Kita bisa, kita ngajarin orang ikut dengan kita. Ya buat rekan-rekan, buat teman-teman lah yang belum punya pekerjaan, cobalah. Ibaratnya kalau dia memang kepingin mau apa, memang harus langsung dicoba, harus langsung action. Tidak bisa kita hanya menggambar-gambar, nanti terlalu banyak pertanyaan, kira-kira bisa apa enggak, gagal apa enggak perlu seperti itu. Jalan saja gitu. Kalau saya siap bisa menghubungi lewat WA, nanti kita ada, nanti juga nama kandangnya kita ada, pokoknya kita siap dari mulai pakan dan caranya sampai kandang, SOP-nya gimana kita siap. Nomor WA saya 085-227-687-185, kandang Bagaspati. Facebook tetap dengan menggunakan nama asli saya, Makmun Sufaat, ada di Facebooknya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini buat rekan-rekan di seluruh Nusantara. Terima kasih dari saya, Kandang Bagaspati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.